Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ngaji kita membaca hadis-hadis dari kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, wabil khusus kepada penulis kitab ini, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya khana bi al-masalah. Syekh Al-Azhar Abdullah Syekh Abdullah Syekh Rasulullah Syekh Abdullah Muhammad Al-Hamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hadits Ats-Tsamin wa Tsalasun. Hadis yang ke-38. Indama lahadha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, lahadha Rasul memperhatikan, anna ba'dhan, bahwasanya sebagian min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau, yarfa'una absarahum, mengangkat pandangan mereka, fi sholati, di dalam salat. Qal, Nabi bersabda muhaddiran, sambil dalam keadaan memberi peringatan kepada para sahabat. Ma balu aqwamin, kenapa beberapa kaum, beberapa orang, yarfa'una, mereka mengangkat absarahum, pandangan mereka, ila sama'i, ke langit, fi salatihim, di dalam salat mereka. Fashtadda qawluhu, maka ucapan beliau semakin menguat atau semakin keras. Fi dzalika, peringatannya semakin keras. Fi dzalika, dalam hal itu. Hatta qal, sehingga Nabi bersabda, la yantahunna, hendaknya mereka berhenti dari kebiasaan itu. An dzalika, dari kebiasaan itu. Aw la tukhtafanna, atau akan dicabut, absaruhum, pandangan-pandangan mereka, penglihatan mereka akan dicabut oleh Allah. Hendaknya mereka berhenti dari kebiasaan itu, atau nanti pandangan mereka atau penglihatan mereka akan dicabut oleh Allah. Rawahul Bukhari an Anas, diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidina Anas. Wa hadza, hadis ini, mithlu hadits Abi Hurairah, seperti hadisnya Abu Hurairah, mirip, al-muttafaq alaih, yang disepakati. Apa bunyi hadisnya? Ama yakhsha ahadukum, tidakkah takut salah seorang di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Takut ayyaj'alallahu ra'sahu, Allah akan mengubah kepalanya, ra'sa himarin, dengan kepala himar, kepala keledai. Aw yaj'alallahu suratahu, atau Allah menjadikannya atau merubah bentuknya, surata himarin, dengan bentuk keledai. Yuhadziru ma sana'u, Nabi memberi peringatan terhadap perbuatan para sahabat itu. Hadis yang ke-38 ini, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat sebagian para sahabat ketika sholat itu naik, melihat ke atas, melihat ke langit, pandangannya itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur dengan teguran yang cukup keras. Beliau bersabda, ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila sama fi sholatihim. Ini kenapa kok beberapa orang senantiasa mengangkat pandangannya melihat ke langit? Sehingga saking kerasnya peringatan beliau mengucapkan, la yantahunna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya mereka berhenti dari kebiasaan itu, atau nanti pandangan mereka akan tercabut, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konteksnya ya, adalah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam meluruskan sesuatu perbuatan yang dibuat oleh para sahabat kemudian tidak sesuai dengan syariat.
Nah, sholat itu tempatnya khusyuk, tempatnya merendahkan diri, kemudian konsentrasi penuh seluruh badan. Sehingga ketika pandangan itu kemana-mana, itu ke langit, ke sana kemari, maka itu akan mengurangi kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Maka Nabi menegur. Ketika sesuatu itu nggak benar, maka Nabi nggak mungkin diam. Nabi menegur. Dalam hal ini, kasusnya adalah mengangkat pandangan atau melihat ke arah langit ketika di dalam sholat. Ini mengurangi kekhusyuan. Riwayat Imam Bukhari. Begitu juga hadis ini mirip dengan larangan Nabi, teguran Nabi ketika seseorang makmum itu gerakannya mendahului imam. Gerakannya mendahului imam. Hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, apakah tidak takut salah seorang di antara kalian kalau mengangkat kepalanya lebih dulu daripada imam, nanti Allah SWT akan merubah kepalanya sebagai kepala keledai, atau kalau Allah merubah bentuknya secara keseluruhan dengan bentuk keledai. Ini ucapan ini ucapan ini para ulama membahas apakah ini ancaman ini betul-betul hakiki, Allah akan rubah dengan bentuk keledai, atau itu hanya kiasan saja. Karena kiasan itu kan biasa kita mengucapkan kata-kata kiasan, bahwa orang yang namanya bermakmum itu kan mengikuti imam, gitu. Mengikuti imam. Tapi kalau dia mendahului kan berarti dia nggak mengikuti, sehingga dia tidak mengambil faedah dari imam. Dan ini menunjukkan keledai itu adalah satu disimbolkan sebagai simbol orang-orang bodoh. Yang dalam Al-Quran itu mathalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathil himari yahmilu asfara. Orang yang mempelajari Taurat, membaca kitab Taurat, berkitab apa aja, tapi nggak memahaminya, nggak mengamalkan, itu seperti himar, seperti keledai yang membawa tumpukan buku-buku, tumpukan kitab. Kitabnya banyak di keranjang-keranjangnya, tetapi ya cuma mikul aja, tapi tidak ada pengamalan. Jadi keledai itu satu simbol orang yang bodoh begitu. Sehingga para ulama mengatakan ini ancaman ini merupakan kiasan. Berarti orang yang berbuat seperti itu merupakan orang yang bodoh. Atau bisa jadi ini secara hakiki nanti ketika di akhirat orang-orang yang punya kebiasaan demikian, ketika sholat itu senantiasa mendahului imam terus begitu. Gerakannya mendahului imam, bukan bacaan. Dalam arti gerakan di sini. Imamnya belum rukuk, dia rukuk duluan. Imamnya belum i'tidal, dia i'tidal duluan. Maka nanti orang seperti itu akan dirubah seperti dengan bentuk himar, kepalanya ataupun seluruhnya. Wallahu a'lam. Jadi ini reaksi Nabi ketika melihat satu perbuatan di hadapan beliau yang tidak sesuai dengan syariat, maka Nabi meluruskan. Dalam hal ini yaitu meluruskan pandangan ketika dalam sholat itu hendaknya ke tempat sujud atau ke bawah. Intinya tidak kemana-mana lah, tidak ke atas ataupun tidak ke sana kemari dalam sholat. Begitu juga oleh penulis hadis ini disampaikan ini mirip dengan teguran Nabi kepada orang-orang yang mendahului imam dalam hal gerakan. Wallahu a'lam. Al-hadits at-tasi' wa thalathun, hadis yang ke-39. An Buraidah, dari Sayyidina Buraidah, anna rajulan, seorang lelaki, nasyada, dia mencari fil masjid, di dalam masjid. Nasyada itu artinya mencari dengan mengeraskan suara. Siapa yang nemu ini? Siapa yang nemu itu? Faqal, maka dia mengatakan, man da'a ilal jamalil ahmar. Siapa yang bisa menunjukkan aku kepada unta merah? Dia kehilangan unta merah, dia kehilangan unta. Kemudian dia nyari-nyari di masjid. Maksudnya siapa yang bisa menemukan unta saya? Untanya kan nggak mesti hilang di masjid, masuk di masjid nggak kelihatan unta. Tapi maksudnya dia buat sayembara begitu. Siapa yang bisa menemukan unta saya?
Waqala Rasul, maka Nabi bersabda, la wajadta, semoga kamu tidak menemukan unta kamu. Innama buniyat al-masajidu, masjid itu dibangun lima buniyat lahu, hanya untuk tujuan pembangunan masjid. Rawahu Muslim. Hadisnya ringkas. Para ulama kemudian memberi penjelasan atau syarah hadis ini bahwa al-masajid, masjid-masjid itu dibangun lidzikrillah walis shalah walil ilmi. Masjid itu dibangun untuk sholat, untuk zikir, gitu. Untuk majelis-majelis ilmu, untuk kepentingan-kepentingan umat. Adapun kalau untuk kepentingan pribadi, maka ini tidak boleh. Sehingga Nabi SAW memberikan doa yang buruk kepada orang yang berbuat seperti itu di masjid. Itu kan dia membuat keuntungan untuk diri sendiri. Siapa yang bisa menunjukkan kepada saya unta merah yang saya hilang? Maka Nabi memberikan doa yang tidak baik. La wajadta, semoga kamu tidak menemukan unta kamu. Innama bunyat al-masajidu lima bunyat lahu. Masjid itu tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, yaitu kepentingan untuk zikir, untuk sholat, dan kepentingan umum. Ini penjelasan para ulama demikian. Dan ini juga sebagian ulama menganjurkan kalau kita melihat orang yang seperti itu, misalnya di antara hal-hal yang dilarang di masjid, jual beli di masjid, itu kan dia, mumpung banyak orang nih di masjid, promosi. Nah kemudian selepas itu ya pokoknya yang untuk kepentingan pribadi lah. Nah kemudian didoakan semoga tidak mendapatkan keuntungan. Kalau dia nyari barang hilang, semoga nggak ketemu. Kalau dia jual beli, semoga tidak laku ataupun tidak mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam. Ini lagi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan syariat, Nabi tidak diam. Nabi itu senantiasa meluruskan, karena beliau sahibus syariah, beliau sebagai orang yang menjelaskan syariat kepada umat ini. Dan syariat itu tidak selalu langsung dari beliau semuanya, tidak. Tapi kadang-kadang ada yang dari sahabat, kemudian beliau mengiyakan. Ataupun ada sahabat berbuat demikian, kemudian beliau meluruskan. Al-hadits al-arba'un, hadis yang ke-40. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat sabiyan, seorang anak kecil. Qad huliqa ba'du ra'sihi, sebagian kepalanya digundul. Wa turika ba'duhu, dan ditinggalkan sebagiannya. Fanahahum, maka Nabi melarang mereka an dzalika, dari perbuatan itu. Anak kecil sebagian digundul, sebagian lagi disisain rambutnya. Waqal, kemudian Nabi bersabda, ihliquhu kullahu, cukurlah habis semuanya. Awitrukuhu kullahu, atau tinggalkan semuanya. Gundul semuanya, atau enggak usah gundul sekalian semuanya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ala syartil Bukhari wa Muslim, sesuai dengan syarat yang ditetapkan Imam Bukhari dan Muslim. Kama qala An-Nawawi, sebagaimana komentar Imam Nawawi fi Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa hadza, hal ini karu'yatir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Abi Quhafah, sebagaimana Nabi melihat terhadap Abu Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Hina ja'u bihi, ketika para sahabat membawa Abu Quhafah itu ilaihi, kepada Nabi. Fi fathi Makkah, ketika dalam Fathu Mekah, kejadian Fathu Mekah. Wa ra'suhu wa lihiyatuhu katsaghamati, sedangkan kepalanya, maksudnya rambutnya dan jenggotnya, katsaghamati, seperti pohon tsagamah. Tsagamah itu pohon yang putih semua lah, mungkin kayak kapuk gitu ya. Jadi putih semua udah. Bayadun, karena putih, rambutnya udah putih, jenggotnya juga sudah putih. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ghayyiru hadza, rubahlah warna rambutnya ini. Wajtanibus sawada, dan jauhilah warna hitam.
Ini disemir, maksudnya disemir rambutnya, apa jenggotnya, tapi jangan yang warna hitam. Rawahu Muslim. Wa hadza, larangan ini lil karahati adalah untuk hukum makruh. Wa may yaqul bi hurmati sawad, kemudian orang yang berpendapat bahwa hitam itu adalah haram hukumnya, fa inna alaihi ay yaqula bi wujubi taghyiril bayad, maka dia mesti konsekuensinya kalau dia mengatakan bahwa hitam itu haram, gitu, hitam itu haram, maka konsekuensinya dia mesti mengatakan bahwa merubah warna rambut itu wajib, itu biwujubi taghyiril bayad, li'anna al-amra fihi ma wahidun, karena perintah untuk merubah warna rambut itu dalam hal ini ghayyiru hadza wajtanibus sawad, kan perintahnya dua, rubah rambutnya, warna rambutnya yang putih tadi, kemudian yang kedua perintahnya jauhilah yang warna hitam. Ini perintahnya satu, wala qaila bihi, dan tidak ada yang mengatakan bahwa warna hitam itu adalah haram. Wallahu a'lam. Jadi ini kasusnya adalah ketika Nabi melihat yang pertama anak kecil kemudian dicukur sebagian botak, sebagian masih ada rambutnya. Kemudian Nabi luruskan, memberikan komentar, ihliquhu kullahu aw itrukuhu kullahu. Kalau mau digundul, gundul semua. Kalau mau nggak digundul, nggak dicukur, ya nggak usah semua. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah qaza'. Qaza' itu ya mencukur sebagian, kemudian sebagian nggak dicukur. Nah itu hukum asalnya adalah makruh karena tidak rata pencukuran itu. Nah qaza' itu sendiri bentuknya itu tidak maksudnya nggak begini loh qaza' itu. Intinya qaza' itu cukurannya nggak rata. Mungkin kanan digundul, kiri enggak. Atau mungkin kayak orang Cina itu ya yang bagian sebelah setengah kepala bagian depan tuh gundul, setengah belakang dipanjang sampai dikepang gitu. Jangan yang orang Cina dulu. Itu termasuk qaza' juga itu. Istilahnya intinya qaza' itu dipotong, dicukur, dibotak sebagian, ditinggalkan sebagian. Tempatnya di mana itu bebas. Nah, cara cukur itu hukumnya hukum asalnya adalah makruh. Tetapi kalau kemudian itu menjadi syiar, menjadi simbolnya orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar begitu, maka itu kemudian orang bercukur dengan niat tasyabbuh, dengan niat untuk niru-niru syiarnya orang-orang fasik itu, maka menjadi haram. Begitu. Hukum asalnya makruh. Misalnya orang ya tidak ada niat apa-apa yang memodel cukur seperti itu makruh karena tidak rata kan begitu. Nah, tapi kemudian kalau tren itu sudah menjadi trennya orang-orang fasik, kemudian dia bercukur memang niatnya untuk mengikuti tren itu, maka menjadi haram. Nah, begitu juga sama mirip kasus ini seperti ketika Nabi melihat rambutnya Abu Quhafah, yaitu bapaknya Sayyidina Abu Bakar, kan baru masuk Islam waktu Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kan setelah Nabi sudah hijrah ke Madinah tahun kesekian, kemudian baru terjadi Fathu Mekah. Orang Mekah baru masuk Islam. Di antaranya bapaknya Sayyidina Abu Bakar baru masuk Islam. Itu udah sepuh sekali, semua udah putih. Kemudian Nabi memberi saran, ghayyiru hadza wajtanibus sawad. Ini rambutnya dirubah aja biar agak nggak terlalu kelihatan terlalu tua gitu. Tapi jauhilah yang warna hitam. Tapi tentu ya dalam hal ini para ulama itu berbeda pendapat hukumnya seperti apa. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram untuk warna hitam. Tetapi anjuran untuk merubah warna itu umum. Tidak wajib juga, tetapi ini anjuran. Mungkin bisa dikatakan sunnah. Merubah warna yang sudah putih itu kemudian dirubah dengan warna lain, mungkin warna merah, warna kuning, gitu, coklat. Yang penting bukan warna hitam, dan tentunya tidak menghalangi air untuk sampai ke rambut. Karena nanti ketika air itu menghalangi, ketika catnya itu menghalangi, maka nanti akan merepotkan ketika mandi besar, mandi wajib, dan seterusnya. Jadi kalau penulis ini, beliau cenderung bahwa warna hitam itu
hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena konsekuensinya dia mengatakan kalau memang warna hitam itu haram, gitu, maka berarti haram juga membiarkan warna putih. Pokoknya yang penting harus dirubah menjadi warna yang lain kan gitu. Karena perintahnya satu, ghayyiru hadza wajtanibus sawat. Dalam satu kasus Nabi perintahnya satu, ini rubah warnanya, tapi jangan warna hitam. Sehingga beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa ini hukumnya adalah makruh untuk yang warna hitam. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan ada yang berpendapat ini haram karena beliau mengatakan begitu. Waman yakul bi hurmati sawat. Para ulama yang berpendapat haramnya warna hitam, berarti kan ada yang mengatakan pendapatnya haram untuk warna hitam itu. Jadi lalu kenapa kok para ulama itu berbeda pendapat di dalam kesimpulan hadis? Itu hadisnya sama atau Al-Qur'annya sama, tapi hasil kesimpulannya hukumnya jadi bisa berbeda. Jadi ini penting kita pahami ya, bagi orang-orang bawah seperti kita ini, orang-orang yang awam ini. Kadang sebagian mungkin ada yang bingung nih kenapa kok mazhab itu kok bisa beda-beda, ada mazhab sana, mazhab sini, pendapatnya juga bisa beda-beda, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang begini begitu. Padahal dalilnya sama. Jadi perbedaan itu memang sebuah keniscayaan. Tidak mungkin bisa dihindari perbedaan itu. Ada orang-orang tuh yang kepengennya kita cuma satu aja, kan contohnya satu, cuma Nabi contohnya. Jadi nggak boleh ada perbedaan. Loh, zaman Nabi saja loh ada perbedaan. Zaman Nabi hidup saja, di hadapan Nabi itu ada perbedaan pada pendapat di dalam memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membedakan membuat adanya perbedaan itu yang pertama banyak faktor. Yang pertama adalah dalam memahami dalil. Memahami dalil. Oh, maksudnya Nabi mengucapkan seperti ini adalah begini. Yang si B mengatakan, oh bukan begitu, maksudnya adalah yang lain. Maksudnya adalah yang lain. Sama seperti kayak gini, kayak Nabi melarang, Nabi membuat ancaman. Saya kepingin sholat itu diimami oleh orang lain, kemudian saya kumpulkan kayu-kayu bakar, saya bakar orang-orang yang sholat di rumah. Sak rumah-rumahnya saya bakar. Itu kan ancaman keras betul. Sehingga dalam memahami kata-kata Nabi seperti ini, ulama bisa beda pendapat. Sebagian mengatakan, oh berarti orang tidak sholat jamaah itu dosa besar. Gitu. Sholat jamaah berarti hukumnya fardu, wajib. Begitu. Buktinya Nabi memberi ancaman keras terhadap orang yang tidak sholat berjamaah. Itu satu. Kemudian satu lagi mengatakan, enggak. Hukum sholat jamaah itu tidak sampai dalam taraf wajib. Enggak. Tetapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Buktinya apa? Ternyata Nabi juga nggak pernah membakar toh. Itu hanya ancaman saja. Ancaman. Ternyata buktinya Nabi nggak pernah secara fakta Nabi membakar. Seandainya itu memang fardu wajib, ya mesti Nabi betul-betul ada aksi, tidak hanya ucapan saja kan begitu. Itu hanya ancaman. Saking pentingnya sholat berjamaah. Sehingga dalam satu dalil yang sama, ulama berbeda pendapat bahwa sholat jamaah itu sebagian mengatakan wajib, fardu, sebagian mengatakan sunnah. Jadi ini tadi perintah Nabi, ghayyiru hadza wajtanibus sawat. Rubah nih warna rambut ini, tapi jauhilah yang warna hitam. Jadi memahami dalil itu berbeda, akhirnya kesimpulan hukumnya juga berbeda. Sama yang sering saya sampaikan itu kayak itu Nabi mengatakan dalam satu rombongan nanti sholat asar nanti di Bani Quraidah ya. Karena ini ada kepentingan yang kita harus ke sana, ke kampung Bani Quraidah, orang Yahudi. Kemudian rombongan itu berjalan. Di tengah jalan ternyata datanglah waktu sholat asar. Akhirnya mereka beda pendapatnya, udah asar nih, ayo kita sholat dulu. Loh, kata Nabi kan disuruh sholat asar di sana. Itu asar di Bani Quraidah. Oh enggak, maksudnya Nabi itu kita suruh cepet-cepet biar asar bisa di sana. Tapi kan sekarang ternyata kita lambat, belum sampai ke sana sudah waktu sholat asar. Ya sudah, kita sholat asar di sini. Sebagian mengatakan enggak, pokoknya mau kapanpun kita nyampe ya sholat asar di sana.
tekstual gitu. Lalu gimana? Akhirnya pecah rombongan itu. Sebagian sholat asar di jalan, sebagian lagi sampai sana sudah maghrib baru sampai sana sholat asar di sana. Akhirnya laporan sama Nabi Rasul ini gimana? Mana yang benar nih? Mana yang benar? Ternyata Nabi setelah dikasih berita seperti itu, beliau tidak menyalahkan satu dan membetulkan yang lain. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Sehingga ini yang membuat perbedaan. Dan perbedaan itu sebuah keniscayaan. Kita jangan apa ya, alergi dengan ada perbedaan. Selama perbedaan itu bukan perbedaan yang pokok ya. Itu bukan perbedaan yang pokok. Sholat, karena kewajiban sholat itu nggak ada yang khilaf. Sholat itu wajib. Tapi apakah berjamaah itu kemudian hukumnya wajib dan seterusnya itu nanti apa namanya bisa berbeda pendapat. Sholat itu wajib semuanya. Tetapi Al-Fatihah, baca Fatihah dalam sholat, apakah itu Fatihah itu wajib atau tidak, itu ada perbedaan, ada perdebatan di situ. Jadi itu yang faktor-faktor yang membuat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan zaman Nabi hidup saja itu sudah ada perbedaan. Sehingga kita tidak perlu alergi ya, tidak perlu alergi dengan adanya perbedaan. Selama kesimpulan itu diambil dengan metodologi yang benar, maka itu sah-sah saja. Yang mengatakan bahwa warna hitam untuk merubah warna rambut itu makruh, itu dia boleh, sah saja secara pengamalan. Begitu yang mengatakan haram, itu juga boleh. Karena metodologinya mereka itu benar. Maksudnya metodologi itu mengambil kesimpulan dari dalil Al-Quran ataupun hadis, itu tidak serta-merta kita baca, oh begini, langsung kita simpulkan. Tidak. Itu ada metodologi di dalam memahami dalil. Yaitu namanya usul fikih. Ya, usul fikih. Itu ada pembahasan tersendiri. Itu tugasnya para ulama mujtahid. Kan gitu. Sama dengan perbedaan pendapat para dokter di Indonesia dengan dokter di luar Indonesia, mungkin di Amerika, di Eropa sana, mereka dalam meracik obat batuk misalnya bisa jadi berbeda, gitu, bisa jadi berbeda. Tapi selama metodologinya benar, maka itu sah-sah saja. Jadi tidak sama. Tapi kalau misalkan yang mengambil kesimpulan itu bukan ahlinya, orang yang tiba-tiba baca buku kedokteran nggak pernah sekolah, tiba-tiba langsung ngeracik, nah itu salah. Walaupun sebenarnya benar, tapi perbuatan dia keliru karena dia bukan ahlinya, dia tidak melewati metodologi yang benar. Sehingga walaupun dia benar sekalipun, secara fakta dia benar, tetapi perbuatan dia itu keliru. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan mungkin? Wassalamualaikum yauma wulidtu. Ya. Ya. Yang satu dibolehkan, yang satu jangan yang kami sikapinya apa kami adalah ini. Dan yang kedua dia bahwa masjid tidak boleh untuk karena kan ketemu orang di sini tadi jual belinya di rumah tapi bayarnya ketemunya di sini. Satu mau dibayar agar aku kita keluar dulu bayarnya di luar. Saya setelah sini saja lah bangga. Itu satu. Yang ketiga ceritanya terkait dengan potong rambut. Ingat potong rambut zaman saya kecil itu sangat tidak etis itu kalau potong rambut hanya di kota itu tidak boleh buat. Sekarang menjadi tren kan. Iya. Saya di waktu kecil itu benar-benar orang yang potong rambut dan separuh yang sekarang itu dunia sekarang menjadi tren. Iya. Itu
Oke, yang pertama terkait ucapan selamat Natal. Ini sama, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani, ataukah haram? Ini dalil tentang wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu ucapan Nabi Isa dalam Al-Qur'an di surah Maryam. Semoga keselamatan kepada aku. Itu konteksnya beliau kan mendoakan keselamatan. Semoga kesejahteraan kepada aku. Itu kan berbeda dengan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat. Ucapan selamat. Itu beliau doa, doa keselamatan selama waktu lahir, kemudian mati, wa yauma ub'atsu hayya, kemudian ketika dibangkitkan kembali. Kemudian itu berbeda dengan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat, pemberian ucapan selamat. Zaman dulu di beberapa kondisi itu mengucapkan kata-kata selamat Natal kepada orang-orang yang di luar agama Islam, atau nggak hanya selamat Natal, apapun itu merupakan simbol mereka ridho kepada agama itu. Gitu. Kan berbeda zaman itu bisa jadi berbeda tradisi. Gitu. Waktu itu di era ulama yang mengharamkan itu, bahwa ucapan selamat Natal atau ucapan selamat hari raya kepada orang yang beragama di luar Islam itu sebuah simbol bahwa dia ridho kepada kekufuran, kepada agama itu. Wa ridho bil kufri kufrun, ridho kepada kekufuran itu sebuah kekufuran juga. Sehingga waktu itu dibuatlah fatwa bahwa ucapan itu merupakan ucapan kekufuran, ucapan kekufuran, sehingga diharamkan. Nah, kemudian sekarang apakah masih sama ucapan Natal itu merupakan sebuah kekufuran? Dan gitu. Apakah, maka dilihat dari masing-masing orang yang mengucapkan itu sendiri, apakah dia ridho dengan kekufuran itu atau tidak? Karena sekarang itu ucapan selamat itu bisa jadi hanya sebagai basa-basi saja kan gitu. Terutama misalkan kayak sebagai kepala daerah misalkan dia, atau mungkin dia bos dari sebuah perusahaan gitu. Kemudian dia punya bawahan-bawahan yang di agama lain, hanya sebagai basa-basi saja, maka itu selama tidak membawa kepada kekufuran maka diperbolehkan. Maka itu yang menjadikan perbedaan pendapat ulama. Nah, sekarang saya atau kita semua bagaimana? Nah, sekarang kepentingan saya dan kita semua untuk mengucapkan itu apa? Apakah kalau misalnya kita tidak mengucapkan terus ada teror atau bagaimana? Kalau membahayakan, maka ya silakan diucapkan. Mungkin misalkan ada teror dari tetangga, teror dari RT atau dari RW untuk mengucapkan yang mana itu membahayakan, maka diucapkan tidak masalah. Tapi kalau seandainya nggak ada masalah apa-apa. Kalau nggak mengucapkan nggak ada masalah apa-apa, bagusnya tidak usah mengucapkan. Untuk apa? Untuk memberi tembok yang besar antara agama kita dengan agama yang lain. Tapi dalam yang lain, dalam muamalah yang lain kita sangat dianjurkan untuk menjalin hubungan yang sangat bagus. Kita dengan tetangga yang lain agama itu dibuat untuk jalin hubungan yang bagus. Tapi dalam hal akidah, dalam agama, kita mesti punya tembok yang besar dan tebal dalam hal ini. Nah, sehingga dalam urusan ini lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang kita balik ke tempat kita masing-masing. Kita punya kepentingan apa? Saya kalau misalkan mengucapkan itu perlunya apa? Kalau tidak mengucapkan itu ada bahaya apa enggak? Gitu. Kan gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita harus mengucapkan, kita boleh mengambil pendapat yang membolehkan. Dalam artian ucapan itu semata-mata hanya basa-basi saja, bukan sebagai ikrar bahwa agama itu juga agama yang benar. Jadi paham ya? Nah, sekali lagi untuk kita yang awam itu balik kepada apa kepentingan kita mengucapkan. Bisa jadi kan kadang-kadang ada orang yang dalam satu keluarga tapi agamanya berbeda, kan begitu. Dia sebagai anak, kemudian orang tuanya agamanya berbeda, sehingga mungkin perlu basa-basi atau mungkin mengucapkan
sebagai bentuk hormat kepada orang tua tanpa sedikit pun dia menunjukkan ridho kepada agama itu. Bisa jadi kan gitu. Nah, atau sebagai kepala daerah dan semacam. Tapi kalau misalkan kita tidak ada hubungan apa-apa, kita cuma orang yang biasa, tidak terkenal juga, nah gitu, maka tidak ada kepentingan untuk mengucapkan itu. Apalagi ketika dia mengucapkan juga nggak ada ancaman. Kemudian yang kedua, apa tadi? Jual beli ya, jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli ketika di masjid itu. Di masjid, dia memanfaatkan banyaknya orang di masjid, kemudian dia akhirnya jual beli. Tapi adapun kalau kayak tadi kasusnya itu tidak masalah menurut saya. Untuk apa namanya, bayarnya di masjid begitu. Pas di masjid gitu, pas kebetulan bukan sengaja nanti aja di masjid gitu. Pas di masjid kemudian ketemu bayar utang atau mungkin bayar apa namanya tadi transaksi yang belum selesai dan seterusnya. Jadi ini kan tadi itu kasusnya itu ketika seseorang itu nasyada itu bukan cuma nyari-nyari, bukan cari. Kalau misalnya kita punya barang hilang, terus ini nyari sendiri muter-muter, itu bukan nasyada redaksinya. Ya tolaba, mencari saja. Jadi kalau nasyada itu dia kasih pengumuman dengan suara yang didengar oleh orang-orang masjid. Siapa yang bisa nemu anu saya, siapa yang bisa, nah itu namanya nasyada. Tapi kalau misalkan kunci motor hilang, ketemu siapa, lupa di masjid, datang ke masjid nyari-nyari, itu tidak masalah itu. Nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah apa namanya mengumumkan barang hilang supaya bisa ketemu kemudian di masjid. Nah termasuk juga misalkan kalau ada barang orang apa namanya ketinggalan di masjid, kemudian kita buat pengumuman ditulis hilang jumpa begitu, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir untuk faza atau cukuran itu, ya memang orang-orang fasik, orang-orang itu ya memang mereka mencari orang yang hal-hal yang aneh, gitu. Maksudnya jangankan zaman jenengan kecil, zaman Nabi saja sudah ada yang cukur begitu kan gitu. Karena kasusnya kan Nabi ngelihat kok ada orang cukur sebagian enggak, atau mungkin dijambul atau bagaimana dikasih ekor bagaimana kan gitu. Kemudian Nabi kasih komentar jangan, kalau mau cukur semua, kalau enggak semua begitu. Nah kemudian namanya orang-orang fasik itu ya mereka sengaja cari hal-hal yang aneh untuk jadi syiar mereka. Baju udah bagus sobek-sobek kan begitu. Udah benar-benar, kemudian cukuran yang sebenarnya itu kurang bagus sama mereka dibuat tren sehingga banyak yang mengikuti. Jadi untuk kita ya begitu. Nanti bisa jadi zaman itu berubah. Zaman itu berubah, yang dulunya bisa jadi tetap, bisa jadi berubah. Dulunya itu sudah merupakan keburukan, kemudian sekarang jadi biasa begitu. Jadi nanti untuk yang mengerjakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan ilat atau sebab adanya hukum itu. Wujudan, ketika ilatnya ada, sebabnya ada. Kamu bercukur seperti itu niatnya apa? Ya apa namanya? Ya enggak apa-apa, ya cukur begini saja. Nah, dia tidak tahu sama sekali tentang apapun tentang cukur, maka itu hukumnya makruh karena ada secara verbal langsung larangan dari Nabi SAW. Tetapi ketika ilatnya dia, ketika apa namanya sebabnya dia bercukur seperti itu adalah tasyabuh, adalah apa namanya mengikuti kebiasaan trennya orang-orang fasik, apalagi orang kafir, naudzubillah, maka bisa menjadi haram. Ada lagi? Insyaallah bisa difahami ya. Nah, sekali lagi ya kita yang di bawah ini karena sering sekali ya berbeda pendapat tuh sesuatu yang menyakitkan atau membingungkan gitu. Kita kalau ngerti apa namanya pola pikirnya para ulama-ulama itu, kita memaklumi saja perbedaan itu. Yang jelas perbedaan yang kita maklumi adalah perbedaan antar para ahli. Jadi kok perbedaan orang-orang yang kayak kita sama-sama nggak ngerti itu ya bukan perbedaan namanya. Jadi perbedaan yang kita maklumi adalah perbedaan para ahli. Karena selama mereka melalui metodologi yang benar, maka itu sah-sah saja. Kita kan karena agak alergi itu kalau perbedaan dalam apa namanya dalam hal hukum atau dalam hal kedokteran, kita bisa memaklumi.
Tapi kalau dalam agama kita kayak langsung panas, langsung kebakaran jenggot gitu. Masalah perbedaan dalam hal agama. Padahal sekali lagi dalam masa Nabi hidup saja itu perbedaan sudah ada dan Nabi mengiyakan hal itu. Tidak masalah. Wallahu a'lam. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.